Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Begitu pula Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Enggak apa-apa Nabi Muhammad dulu, Nabi Ibrahim bilang enggak apa-apa Nabi Ibrahim dulu. Nabi Muhammad dulu, Nabi Ibrahim enggak selesai. Sampai innakal hamidul majid baru selesai. Karena saling menghormati, saling mahabbah, menyayangi, mencintai. Sebab itu diajarkan dalam sholat pentingnya saling menghormati dan saling mencintai, menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati, yang disayangi oleh Allah, Kiai kita Kiai Muhammad Yahya yang biasa dipanggil Kiai Oyo. Namanya bagus-bagus, Muhammad Yahya dipanggil Oyo. Tanpa ibu-ibu paling ramai aja kalau pelawak. Tanpa jasa beliau, tanpa adanya beliau, kampung ini bukan apa-apa. Betul. Karena kampung ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada orang solehnya. Apa Allah mau melihat pejabat? Apa Allah mau melihat orang kaya? Apa Allah mau melihat orang hebat? Tidak, Allah tidak peduli. Apa Allah mau melihat orang yang punya mobilnya banyak, yang hartanya banyak? Enggak, Allah enggak peduli. Allah cuma mau melihat orang-orangnya mukhlisin, muttaqin, minal sholihin. Orang-orang soleh. Orang-orang begitu enggak mau ditengok banyak dosanya. Terlalu banyak mengambil hak orang. Sebab itu kita kalau dikasih miskin jangan marah. Ya Bu ya Pak ya. Jangan marah, berarti Allah masih sayang sama kita. Terlalu banyak menyimpan harta, terlalu banyak dosanya. Banyak uangnya, banyak dosanya juga. Karena di harta itu ada haknya anak yatim, ada haknya orang miskin, ada haknya janda. Jangan yang cakep doang. Kalau yang jelek nggak dikasih. Jangan. Sebab itu berat. Sebab itu manusia yang dijaga oleh Allah, yang tidak diganggu oleh syaitan adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Di sini ada Pak Kiai Muhammad Yahya sama Pak Doktor mertuanya Ustadz Cengkiki, Pak Kiai Junaidi bin Sudaryo, doktor. Beliau yang suka mengisi khutbah di wilayah daerah Jakarta. Ini semua yang datang orang-orang hebat, orang-orang besar di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia bukan apa-apa kita ini, bukan siapa-siapa. Tapi kita mau dilihat oleh Allah. Ini hambanya yang soleh, hambanya yang ikhlas, hambanya yang baik. Mau datang jauh-jauh ke kampung ini, menginjakan kakinya, membacakan maulid, menengok bapak-bapak, ibu-ibu yang hitam-hitam. Sebab itu kita mesti menyayangi ulama. Ulama itu adalah cahaya dari Allah. Tanpa ulama bumi itu gelap. Walaupun matahari itu terang, tetapi manusia pandangannya gelap, hatinya gelap, saling benci satu dengan yang lain, saling menghina dengan satu yang lain, karena gelap tanpa adanya cahaya di hati. Sebab itu di dalam Al-Quran dijelaskan, yang buta itu bukan matanya, yang tuli itu bukan kupingnya, tetapi hatinya yang buta. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hatinya yang keras. Sebab itu kita datang ke sini, alhamdulillah ada Habib
yang profesor. Kalau saya kan S3, profesor itu di atas S3, S4 kan. Pak Habib Zain Al-Hadi, profesor, doktor, mau nengok kita yang hitam-hitam. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Memang laki-laki mesti hitam, soalnya kan laki-laki bekerja keras mencari rezeki yang halal, mencari rezeki min Allah. Yang penting hatinya putih. Bener nggak? Kalau laki-laki putih harus dipertanyakan itu. Kebanyakan ngejetok di rumah, berlamun, lama-lama akhirnya jadi gemulai. Laki-laki harus kuat, karena laki-laki adalah imam. Ya, imam rumah tangga. Jangan laki-laki ketika waktunya sholat menjadi imam di rumah, yang jadi imam malah istrinya. Karena apa? Karena laki-laki suami takut istri. Jangan. Bukan takut dengan istri, tapi kita harus pandai menasihati istri kita. Bagaimana cara menasihati istri kita? Dielus kepalanya. Karena istri-istri itu ibaratkan harimau. Pasti laki-laki itu, suami-suami itu pasti takut, walaupun dia jenderal bagaimanapun. Perhatikan. Walaupun pangkatnya tinggi, iya bang, ya Umi, ya Bu, betul nggak? Benar. Sebab itu istri harus dipegang kepala, dibacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena banyak yang ganggu kalau wanita itu. Bahasanya syaitannya lebih banyak. Karena wanita itu makhluk yang cerdas. Kalau laki-laki itu manusia lama, orang kuno. Kalau bahasa mobilnya manual. Kalau wanita itu orang baru yang diciptakan oleh Allah, lebih otomatis, lebih cepat. Makanya laki-laki kalau nggak ada istri bisa gila. Ngomong sama tiang listrik. Makanya Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya saya ada teman hidup. Istri itu teman hidup sehidup semati. Teman kita pergi meninggalkan kita, pergi ke rumah keluarganya, ke saudaranya. Yang tetap sama kita istri kita. Sebab itu makanya harus didoakan, disayangi kepalanya. Belum pernah nih, pasti saya yakin ini nggak dibacain selawat istrinya. Pantesan pada beganak. Pak, udah gajian nih hari ini, setoran, udah dipalak dulu. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini baik-baik, soleh dan soleh. Karena orang yang datang ke majelis taklim, orang yang datang untuk menuntut ilmu, itu ganjarannya 1000 kali haji pahalanya. Jadi Allah itu sangat memberikan pahala, tidak hitung-hitungan sama kita. Makanya kita jangan jadi orang yang pelit. Pelit itu apa? Yaitu ketika kita diberikan kecukupan, kita lupa hak-hak orang-orang yang kita harus berikan, orang-orang yang kita harus bagi. Ini jangan lama-lama, karena kita butuh nasihat-nasihat beliau-beliau. Saya di sini datang karena silaturahmi aja, pengen menengok Pak Kiai, kangen hati ini, Kiai Muhammad Yahya, karena beliau sama almarhum ayah ibaratkan adik dan kakak. Dari tahun 99, yang mungkin tahun 99 kita masih bocah ceceret lah. Alhamdulillah, silaturahmi itu jangan putus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan dijadikan kita keluarga saudara dunia sampai jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memuliakan, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menghormati, dia akan dihormati hidupnya. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW nanti ketika mau masuk surga, siapa yang memegangkan tali kudanya, tali untanya, para habaib itu? Siapa yang memegang? Para sahabat-sahabat Nabi.
hampir masuk duluan ke depan pintu surga. Nabi turun dari kudanya. Stop, mesti Nabi Muhammad dulu yang masuk. Saking mulianya orang yang menghormati Nabi Muhammad SAW, hampir masuk lebih dulu dari Nabi Muhammad ke dalam surga. Jadi jangan merasa kita berat melayani orang. Ketika kita melayani, kita akan dilayani. Semua itu yang baik hanya dari Allah. Tadi saya datang ke sini, mobil berhenti mogok. Niat sudah lillahi ta'ala, kenapa dikasih jalan kok mogok? Semua yang baik dari Allah. Tapi kita nggak bisa lihat, ada setan di situ yang ngikut. Dipretelin mobilnya. Jadi mogok tengah jalan, alhamdulillah depan masjid. Pas lagi mau sholat duhur. Bayangin kalau mogok di tengah jalan, begini, kayak jamaah huruf. Kalau udah gak kuat angkat tangan terus. Ada stretch yang bolong. Tapi Allah masih sayang, berhenti di depan masjid. Pas di depannya ada warung makan ayam, berhenti dulu. Isi bensin dulu, sekalian isi bensin perut. Maklum di perut ada ular kontak pada lapar. Pada kelaparan di perutnya. Alhamdulillah, itu saja. Saya juga butuh nasihat Pak Kiai, Pak Doktor, Pak Profesor. Karena manusia yang mulia di sisi Allah adalah orang yang selalu rendah hatinya. Ketika para nabi-nabi ditanya oleh Allah, Nabi Ibrahim, kamu itu siapa? Apa kata Nabi Ibrahim? Saya adalah Khalilullah. Apa Khalilullah? Yang disayangi. Siapa lagi? Nabi Musa, siapa kamu? Nabi Musa berjawab apa? Kalimullah. Saya orang yang paling berbicara dengan Allah langsung. Semuanya punya kehebatan kelebihan. Nabi Muhammad ditanya, siapa kamu wahai Nabi Muhammad? Ditanya sama Allah. Cuman anak yatim. Itu Nabi rendah hati, bukan siapa-siapa saya. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka ya Allah. Saya minta pertolongan, perlindungan, syafaat ya Allah. Saya ini orang cuman anak yatim piatu, butuh kasih sayangmu ya Allah. Hanya Engkau yang saya punya ya Allah. Tidak punya apa-apa, saya tidak punya kelebihan apa-apa ya Allah. Cuman saya mau kasih sayang Engkau ya Tuhanku ya Allah ya Allah. Kalau kita pasti minta rumah, minta mobil, minta istri, minta apa segala macam. Terlalu banyak nafsu dunianya. Tapi lihat Nabi Muhammad ini. Bagaimana Allah nggak sayang sama Rasulullah? Coba kalau kita ditanya, datang presiden, kamu mau apa dek? Mau rumah, saya belum punya rumah. Oh, dapat sepeda. Sudah minta dapat sepeda itu, makanya minta sama Allah. Ya, apa arti dunia itu kecil? Kalau sudah dikasih kesuksesan, kemakmuran, berbagilah. Karena berbagi itu adalah suatu kemuliaan buat diri kita. Akan mulia derajat kita di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah mengucap, Pak Kiai, Pak Habib, Pak Ustadz yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi saya yakin semua yang hadir di sini orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Itu yang paling terpenting, dicintai oleh Allah. Amin. Walaupun dibenci, tidak disukai di dunia, tapi Allah sudah cinta sama kita. Bahagia hidup kita. Amin. Senang hidup kita. Kata Muhammad Kiai Yahya Habib, yang penting hati ini bahagia, hati ini tenang, hidup ini tenang. Cukup kalau kita sudah dengan Nabi Muhammad, sudah cinta sama Rasulullah, pasti Allah sayang dan cinta sama kita. Karena tanpa lewat Nabi Muhammad, kita nggak bisa lewat langsung kepada Allah. Kita ini siapa bahasanya? Lo siapa lo? Kalau kita mau ketemu Pak Presiden juga susah, lewat pas pampres. Ini mukanya kriminal, nggak boleh masuk. Betul, kalau muka ada bewok di muka itu bahaya. Takutnya ini teroris nih. Padahal teroris itu muncul setelah usainya perang dingin antara Amerika sama Rusia.
baru munculnya teroris bikinan Amerika supaya jenggot-jenggot ini dicapnya, wah hati-hati radikal bebas. Jadi yang boleh masuk yang good looking, gak ada jenggot, ya pokoknya putih, kalau bisa mulus gemulai. Kalau yang seram-seram mukanya kasar kaku, kuli bangunan enggak. Kriminal. Enggak lah, insya Allah. Yang penting dicintai oleh Allah. Mau susah, mau senang, bagaimana tahu dicintai oleh Allah? Bagaimana kita tahu? Tahu dari mana? Tahu dari mana, Ibu? Ini mukanya kenapa pada keriput-keriput? Udah tua, kirain banyak hutang. Nggak bercanda. Kalau yang punya hutang mudah-mudahan diikhlaskan. Tapi kalau bisa jangan berhutang. Jangan berhutang. Didatangin dengan syariah nanti. Pakai peci depan rumah kita ngobrol nih. Hari ini tagihan pensinya belum lunas. Ya lebih baik jangan hutang. Kalau nggak ada ya selawatin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, udah 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.